Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita bertemu lagi dalam mata kuliah pendidikan IPS, dan materi kita kali ini adalah tentang pendekatan kontekstual dalam pembelajaran IPS. Nah, pertama-tama mari kita pahami dulu apa itu pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menghubungkan antara pengetahuan di sekolah dengan pengalaman kehidupan siswa, sehingga memberikan makna baru. Nah, ini pengertiannya. Jadi ada 3 komponen ya dari pengertian tersebut. Yang pertama adalah pengetahuan atau knowledge, yang kedua adalah pengalaman atau experience, dan yang ketiga adalah makna baru. Nah, ketiga komponen ini saling berkaitan ya. Dan pendekatan kontekstual itu mementingkan keterikatan antara ketiga hal ini. Jadi pengetahuan apa yang diperoleh oleh siswa di sekolah itu dikaitkan ya, dihubungkan ya dengan pengalaman atau experience siswa ya, yang bersifat otentik ya, atau pengalaman langsung ya, pengalaman nyata yang dialami siswa. Nah, dengan keterhubungan antara pengetahuan dengan pengalaman tersebut, maka siswa akan memperoleh sebuah makna ya, sebuah makna baru. Nah, ini. Nah, sebagai contoh, di sekolah, karena kita sejarah ya, di sekolah siswa memperoleh pengetahuan tentang manusia purba, ciri-ciri manusia purba misalnya, dengan ciri-ciri fisiknya ini. Nah, pengetahuan tentang ciri-ciri fisik manusia purba itu kemudian siswa diajak langsung untuk memiliki pengalaman tentang ciri fisik manusia purba. Jadi misalnya siswa langsung diajak ke monumen ya, monumen manusia purba ya, Sangiran atau di Trinil. Nah, itulah yang akan memberikan experience, pengalaman yang bersifat otentik, yang langsung dialami oleh siswa ya. Nah, dengan keterhubungan antara pengetahuan tentang ciri fisik manusia purba yang diperoleh di sekolah dengan langsung memperoleh pengalaman, melihat langsung ya, peninggalan-peninggalan manusia purba di monumen, maka siswa akan dia akan memperoleh makna baru ya. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan yang disimpan di dalam memorinya, tapi dia bisa mengamati langsung objek yang nyata ya. Itulah yang akan memberikan pengalaman otentik, dan itu akan ya yang memberi makna bagi siswa. Nah, siswa akan ya, kalau siswa mengatakan oh ternyata ini ya, nah, itu berarti dia sudah bisa memperoleh ya sebuah makna baru. Nah, berikutnya adalah karakteristik pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. Yang pertama adalah bahwa pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik ya, yaitu diarahkan pada ketercapaian keterampilan dalam konteks kehidupan nyata. Jadi pada konteks yang otentik ya, di mana siswa di situ dapat memperoleh pengalaman langsung ya dari kehidupan nyata. Jadi misalnya kalau contoh tadi adalah tentang manusia purba ya, dengan langsung memiliki pengalaman otentik ya, dengan misalnya mengunjungi Museum Sangiran dan Museum Trinil, siswa bisa memiliki keterampilan bagaimana membedakan ciri-ciri fisik manusia purba di Sangiran dan ciri-ciri fisik manusia purba di Trinil. Terus salah satu keterampilannya yang itu berlangsung dalam konteks yang nyata ya, konteks yang otentik ya, karena siswa langsung ke sana. Nah, itu berarti sudah ada keterhubungan antara pengetahuan ya tentang ciri-ciri fisik manusia purba yang dipelajari di sekolah ya, dengan ciri-ciri fisik manusia purba yang langsung dilihat ya berdasarkan pengalaman otentik para siswa.
Nah, kemudian yang kedua adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna. Itu tadi tugas yang memberikan siswa pengalaman baru, makna baru ya. Dengan cara berkunjung langsung ke dua museum tadi misalnya ya. Siswa diberi tugas, hanya tugas membedakan ciri-ciri fisik manusia purba di Sangiran dan di Trinil. Itu akan memberi pengalaman yang sangat bermakna bagi mereka ya. Dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna ya tadi nih terkait dengan tugas tadi ya, itu akan memberikan pengalaman yang bermakna. Kemudian kerja kelompok ini akan semakin memperkuat pengalaman mereka seandainya mereka bekerja dalam kelompok ya, ya karena kooperatif learning ini, pembelajaran dalam kelompok ini ya akan sangat mendukung ya diperolehnya suatu pengalaman yang lebih bermakna ya, karena mereka akan berkolaborasi gitu. Kemudian siswa akan aktif ya, akan kreatif ya, dan produktif ya, dan memberikan kerjasama ya. Mereka akan aktif mengerjakan tugas secara berkelompok ya, akan berpikir bagaimana menyelesaikan tugas dalam kelompok itu ya dengan cara-cara yang kolaboratif ya, atau kerjasama dan situasi yang menyenangkan ya. Nah, biasanya siswa kalau diajak ke pengalaman langsung ya, pengalaman nyata, mereka akan senang ya, tidak terus menerus di kelas ya. Mereka dibawa ke luar kelas biasanya akan ya senang gitu. Nah, kemudian komponen-komponen penting dalam pembelajaran kontekstual ini yang penting kita perhatikan adalah yang pertama adalah konstruktivisme ya, bahwa terbangunnya pemahaman oleh siswa sendiri ya secara aktif ya, aktif dan produktif ya, berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki atau terdahulu ya, dan pengalaman belajar yang bermakna ya. Ada proses siswa membangun pengetahuannya sendiri ya, atau konstruktivisme dari pengetahuan yang sudah ada dengan pengalaman belajar yang baru. Jadi misalnya siswa mendapatkan pengetahuan baru tentang perbedaan ciri fisik manusia purba di Sangiran dan ciri fisik manusia purba di Trinil. Sebelumnya mereka sudah punya pengetahuan baru tentang itu ya di sekolah ya. Tapi kemudian dengan diberi tugas itu, maka dia akan memperoleh pengalaman belajar ya yang bermakna ya. Dan mereka menemukan sendiri, oh ini ternyata perbedaan ciri-ciri fisik kedua manusia purba di museum tersebut ya, mereka bisa menemukan gitu ya. Itu konstruktivisme ya. Yang kedua adalah inquiry, ada faktor temuannya ya, temuan tadi ya, temuan ciri-ciri fisik manusia purba di museum Sangiran dan museum Trinil banyak tadi ya. Mereka menemukan itu perbedaan itu adalah inquiry-nya, temuannya ya, dan itu mereka lakukan berproses sendiri ya di dalam kelompok. Nah, kemudian yang keempat adalah modeling atau pemodelan. Jadi pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu diikuti dengan model yang dapat ditiru oleh siswa. Jadi misalnya materi manusia purba tadi, sebelum berkunjung ke museum, guru sudah mencontohkan bagaimana membedakan ciri-ciri fisik manusia purba. Misalnya bagaimana perbedaan tengkorak kepalanya, rahangnya gitu ya. Itu sudah diberi contoh dulu oleh guru ya. Modeling. Komponen kelima adalah refleksi. Ini perenungan atas suatu pengetahuan yang baru diperoleh atau penyampaian penilaian ya atas pengetahuan yang baru diterima. Jadi bagaimana siswa setelah menemukan sesuatu yang baru ya, bagaimana dia mengapresiasi itu ya, atau melakukan kami sudah melakukan tugas dan kami menemukan hal-hal baru sangat bermanfaat yang selama ini belum kami temukan di selama pembelajaran, dan itu sangat berguna bagi kami ya, akan mudah kami ingat ya, akan mudah melekat ya, sehingga suatu saat kami memerlukan keterampilan itu ya, itu akan mudah untuk diungkap kembali gitu, misalnya gitu. Itu refleksi ya, perenungan. Nah, komponen berikutnya adalah penilaian autentik ya, authentic assessment.
penilaian yang sebenarnya. Ini diarahkan pada proses mengamati, menganalisis, dan menafsirkan data untuk mengetahui perkembangan belajar siswa yang dilakukan secara komprehensif ya, antara penilaian terhadap proses dan hasil ya. Nah, guru dalam hal ini ya penilainya adalah guru ya. Guru menjadi penilai yang konstruktif ya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan penilaian diri ya. Itu authentic assessment ya. Disinilah guru memberi penilaian yang konstruktif kepada siswa ya. Nah itu kira-kira tentang pendekatan kontekstual dalam pembelajaran IPS ya. Selanjutnya bisa kita perdalam dengan diskusi ya.